Baik, terima kasih Pak Sugeng, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Sekarang akan kita berlanjut ke Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Lana, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas. Yang terhormat Pak Dirjen Minerba, yang terhormat Bapak-Bapak Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, yang saya hormati para pimpinan Pratama dan media di lingkungan Kementerian SDM, yang saya hormati para rekan-rekan kepala dinas di seluruh Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan juga yang saya hormati seluruh media yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada press conference kali ini, selain tadi Perpres nomor 55, terbit pula di tanggal 11 April 2022, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2022. PP ini juga sudah cukup lama ditunggu untuk diterbitkan karena sedikit barangkali menyampaikan kronologis penyusunannya, bahwa PP ini sudah mulai disusun sejak tahun 2018 karena kita sudah mengantisipasi bagaimana nanti bila PKP 2B baik generasi 1 atau generasi 1 plus akan mendapatkan perpanjangan, sehingga seperti apa kira-kira penerimaan negara yang diharapkan, tentunya adanya peningkatan. Oleh karenanya pada waktu itu telah disusun RPP sebelum terbitnya PP 15 ini. Namun pada saat penyusunan tersebut lahirlah Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan terhadap Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan minerba, dan juga lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020, dan juga lahirnya Undang-Undang 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sehingga RPP yang telah lama disusun tadi diperlukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dari regulasi yang baru tadi. RPP ini tentunya pada waktu itu amanatnya adalah bagaimana PP ini disusun memenuhi semua objektif yang diinginkan agar dapat tercapai, di mana tentunya amanat yang diinginkan adalah adanya peningkatan penerimaan negara, itu adalah sebagai prioritas yang sekaligus tentunya kita tidak membebani perusahaan, artinya menjaga keberlanjutan usaha pertambangan batu bara dan menjaga iklim investasi. Untuk itu kami sampaikan pada waktu kita belum lahir Undang-Undang 3 2020 dan Undang-Undang CK, sebenarnya PNBP telah kita buat suatu formula di mana kalau sebelumnya PKP 2B itu adalah 13,5%, sehingga diharapkan pada saat perpanjangan nanti akan ada peningkatan sudah dikunci dengan 15% untuk penjualan umum dengan single tarif dan 14% untuk penjualan tertentu seperti halnya penjualan dalam negeri atau DMO. Kemudian pada saat itu memang sudah dikonsepkan iuran tetap sesuai dengan regulasi atau prevailing, kemudian pajak pertambahan nilai juga sesuai regulasi, karena pada waktu itu batu bara belum dinyatakan sebagai barang kena pajak. Kemudian PPh pada waktu itu 25% dan pajak lainnya itu semua mengikuti regulasi. Kemudian ada dinamika keluarnya Undang-Undang 3 2020, Undang-Undang CK, bahwa ternyata dalam hal apabila akan dilanjutkan izin atau kontrak PKP 2B, maka amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang 3 bahwa luas wilayah IPK disesuaikan, rencana pengembangan seluruh wilayahnya, kemudian ada peningkatan penerimaan negara dan pelaksanaan kewajiban untuk PNT. Itu tiga syarat itu yang mendasari tentunya harus ada penyesuaian
terhadap RPP lama dengan penguncian PNBP di angka 15%. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang CK, ternyata pertambangan batubara merupakan barang kena pajak atau BKP, sehingga ini akan memberikan dampak perusahaan IPK akan dapat melakukan restitusi karena dominan dari hasil yang dihasilkan ini akan diarahkan kepada ekspor. Sehingga ini pun perlu penyesuaian. Kemudian pajak penghasilan badan dan pajak karbon yang memang sudah didiskusikan sebelumnya, dan kemudian lahirnya Undang-Undang 7 tentang penyesuaian atau harmonisasi peraturan perpajakan, PPh sudah dikunci juga di angka 22%. Kemudian akan ada pengenaan pajak karbon yang sampai saat ini memang sedang dalam taraf pembahasan yang belum dikenakan. Artinya apabila ini kemudian dikenakan, tentunya perusahaan pertambangan batubara akan dikenakan sesuai dengan regulasi nanti yang ditentukan. Kemudian 11 April 2022 lahirlah PP 15 tahun 2022, di mana dari hasil penyesuaian itu semua, maka ada dua hal barangkali yang perlu penekanan di sini untuk pajak, baik itu pajak penghasilan dan yang lain-lain akan berlaku sama kepada semua jenis perizinan, yaitu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tetapi untuk PNBP produksi ini tentunya akan dibedakan terhadap hasil produksinya dengan tarif berjenjang, di mana saat ini kita bedakan untuk IUPK dengan PKP 2B generasi 1 itu akan dikenakan tarif antara 14% sampai dengan 28% sesuai dengan HBA, harga batubara acuan. Dan untuk generasi 1 plus ini tarif PNBP produksi berkisar antara 20% sampai dengan 27% sesuai dengan HBA. Kemudian untuk PPN, kemudian karena ini tadi sudah menjadi batubara barang kena pajak, begitu, maka PPN-nya akan sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu saat ini 10%. Sedangkan PPh badan ini juga sesuai regulasi tadi Undang-Undang 7 2021 dengan tarif 22%. Pajak akan sesuai regulasi nanti yang yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Semua ini tentunya kita melaksanakan amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang 3 2020, khususnya di pasal 169A, di mana PKP 2B dapat diberikan perpanjangan menjadi UPK dengan memperhatikan peningkatan penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan keekonomian perusahaan. Jadi berikutnya, kesimpulan dari seluruh resume peraturan tersebut bahwa sebenarnya ada dua penekanan. Yang diatur dalam PP 15 2022 ini tentang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara. Pertama adalah tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini akan dikenakan pada seluruh pemegang izin atau seluruh jenis baik IUP, IUPK. IUPK di sini adalah dari peralihan WPN, kemudian IUPK sebagai kelanjutan PKP 2B dan PKP 2B sendiri yang meliputi subjek, objek dan perhitungan pajak penghasilan, kemudian amortisasi, kemudian sumbangan dan atau biaya di bidang usaha pertambangan, perbandingan antara hutang dan modal, dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan atau pemilikan. Kemudian kewajiban perpajakan dan PNBP bagi IUP dan IPK ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang saat ini masih berjalan, yaitu PP 81 tahun 2019, di mana dengan perbedaan kalori akan dibedakan pajak masing-masing 3%, 5%, dan 7%. Kemudian PKP 2B sesuai dengan kontrak yang ada di PKP 2B, yaitu 13,5% sampai berakhirnya jangka waktu PKP 2B. Baru kemudian pengaturan baru yang ada, kewajiban perpajakan dan PNBP bagi pemegang IUPK sebagai perpanjangan kelanjutan PKP 2B, maka
Kewajiban PNBP produksi ini akan dilakukan dengan tarif berjenjang sesuai dengan HBA, di mana kita buat dalam 5 jenjang. Dibuat 5 jenjang ini dengan dengan hal yang atau pertimbangan yang mendasari pada saat harga tinggi, tentunya pemerintah juga dapat merasakan penerimaan negara yang meningkat pula. Tapi pada saat batubara ada di harga yang sangat rendah, pemerintah tidak ingin membebani perusahaan terhadap kewajiban finansialnya atau masih memberikan kondusifnya situasi berusaha. Kemudian pelaksanaan yang paling penting adalah pelaksanaan ketentuan PP nomor 15 tahun 2022, di mana nanti bisa dilihat di pasal 21, di mana IUPK yang diterbitkan sebelum tahun diundangkannya PP ini, maka wajib melaksanakan ketentuan PP 15 ini dimulai dari 1 Januari 2022. Tetapi IUPK yang nanti diterbitkan setelah PP ini terbit, maka pelaksanaan PP ini akan mulai berlaku di 1 Januari 2023. Berikut adalah 5 layer yang ditetapkan, yang tercantum di dalam PP 15/2022, di mana tadi dengan 5 layer untuk HBA yang berbeda-beda, mulai dari kurang 70 sampai HBA yang tertinggi lebih dari 100. Untuk penjualan dalam negeri atau untuk kepentingan DMO, pajaknya dikunci baik generasi 1 maupun generasi 1+ ada di 14%. Jadi tadi semua masing-masing layer dibuat dengan persentase yang berbeda-beda, semua diarahkan tadi untuk peningkatan penerimaan negara dengan rata-rata adalah peningkatan 7% dari rencana kerja pada saat perpanjangan IUPK itu diberikan. Di luar PNBP tadi bahwa untuk pajak semua mengikuti peraturan yang berlaku. Tadi PPH akan dikenakan 22%, kemudian juga nanti ada PDRD itu adalah 6%, di mana kemudian PDRD ini bagian dari PNBP dari laba bersih. Kalau pusat 4%, daerah adalah 6%. Jadi tadi kami ulangi bahwa tarif berjenjang sampai dengan 5 layer bertujuan menjaga stabilitas keekonomian kegiatan pertambangan, sehingga pada saat harga tinggi negara mendapatkan peningkatan penerimaan negara, namun pada saat harga rendah pelaku usaha tidak terbebani tarif PNBP yang tinggi. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.